dari tadi tahu tuh wan najmi idza hawa, ada hawa. Ya. Hah? Hawa Mana? Di mana? hawa Di itu mana? dari Al-Qur'an. Wan najmi Di mana idza nama Siti Hawa? Tuh. Nama istri Adam di mana? Makanya kosakata dari hawa itu ada di Quran tuh. Wan najmi Kosakata? idza hawa. Oke? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Di An-Najm juga ada. Iya, ayat berapa yang kamu sebutkan barusan? Ayat 1, An-Najm ayat 1. Wan najmi idza hawa. An-Najm. An-Najm ayat 1. Kosakatanya, cuma kan kau mintakan hadis. Sabar satu-satu. An-Najm ayat 1. Demi bintang ketika terbenam. Itu menjelaskan bintang. Kenapa kamu bawa nama istri? Sebenarnya susu ini. Kan kosakata hawa itu banyak ku bilang. Ya. Iya, tapi nama istri Adam mana di situ Hawa? Kenapa dalam terjemahan ada dalam kurung Hawa Anissa 1? Tuhan ya. tolong. Kenapa nama istri Adam itu dinamai Hawa? Yang Mbak ya. Haddatsana Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an Hamamin an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, yakni laulayanu Israel. Di sini tidak akan busuk dan seandainya bukan karena Hawa. Jadi para istri tidak akan pernah mengkhianati suami mereka. Jadi yang dinamakan istri itu adalah Hawa. Hah? Hawa itu nama diri Yusuf, nama istri Adam. Nama istri itu ya. Nama istri nggak ada di situ. Sebentar. Hadis Bukhari. Hadisnya. Hadis Bukhari 330. Tiganya 3 kali. Tiganya 3 kali. Susah memang umat terjemahan kayak Mikana nih. Susah teman-teman. Sekalinya saya mau membawa teks Al-Quran dari tadi udah dapat ya. Tapi dia maunya minta penjelasan kenapa dinamakan Hawa. Ya karena dinamakan Hawa Israel. Istri Nabi Adam itu dinamakan Hawa ya karena apa? Dia mengandung hawa nafsu, disebut perempuan gitu. Ada. Itu coba tadi baca tadi. Itu hadis 330. 330 iya. The Prophet said Nabi bersabda seandainya bukan karena Israel di daging tidak akan busuk dan seandainya bukan karena Hawa, para istri tidak akan mengkhianati mereka. Hawa dimaksud istri Nabi Adam gimana sih? Hawa yang dimaksud Hawa itu perempuan Mbak Mikana Nabi Mikana pula. Nah, ini nabimu tahu dari mana kalau istri Adam itu Hawa? Nabi kami yang menamai. Tapi gimana? Ada. Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabi jelas dari Tuhan semesta alam taunya. Di mana datanya kalau Allah yang memberitahu itu? Jangan-jangan itu dapat dari Kejadian 3:20. Di situ ada dari Adam menamai istrinya Hawa. Kitabmu itu Ibrani, bahasa aslinya Ibrani maupun bahasa aslinya Yunani nggak ada Hawa. Nyontek. Lah, kok nyontek? Kamu bilang Kejadian 3 ayat 20 siapa yang nyontek ya? Kejadian 3 ayat 20. Waikra to Hawa. Yang artinya Hawa. Nah, siapa sebenarnya yang kopas? Karena kitab suci ini, Kejadian ini ada 1500 tahun sebelum Masehi. Jangan-jangan nabimu kopas dari sini. Loh, ini kafah. Ini, ya ampun kok kafah. Ya. Ini Hawa. Ini bacanya apa Yusuf? Ini huruf apa? Istri Adam. Yusuf. Ya. Namanya ya Tuhan Yusuf. Ini dataku nih dalam itu lihat teksnya dong, lihat teksnya Yusuf lihat teksnya dong, jangan gitu. Yusuf lihat teksnya dong. Coba kamu yang lihat sini, coba kamu lihat teksnya. Nah ini aku dulu jelasin ke kamu ya. Ini saya tunjukkan nih teksnya. Hawa Yusuf ini Kejadian 3:20 toh.
Ini Hawa ya teman-teman. Kejadian Ya. 3 ayat 20. Ah, Loh. Ini. Hawa. Waikra. Hawa itu kafa, bukan Hawa. Bukan kafa di situ, ini Hawa. Ini huruf apa ini? To if ya betul Ya, apanya if? Hawa. To if Ya bacanya Hawa. bukan Hawa. Ya ampun. Makanya dari mana Nabi itu tahu nama istri Adam adalah Nggak bisa Hawa? bodohi saya. Gak bisa. Iya, nggak bisa kita kan hibur orang saya. Indonesia panggilnya Hawa. Iya, Hawa dibaca itu Hawa itu dicuri Kristen Hawa. dari Islam tuh. Ya. Gak ada di sini Eve bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya kafa. Hawa. Oh, Adam. Yusuf. Adam. Itu Hawa. Tuh. Terus di Kejadian 3 ayat 20 Adam sendiri yang memberitahu nama istrinya itu Hawa. Nah, kalau nama dalamnya kafau. kafau. Ya kafah. Bahasa aslinya kafah bukan Makanya Hawa. dari mana nabimu itu tahu namanya itu Hawa. Sementara Allah Istri Adam yang Adam. memberitahu. Jawab dulu Yusuf. Istri Adam Udah di namanya situ Eve. Hawa. Bahasa aslinya kafah. Ya itu bahasa Inggris. Nggak ada Bahasa Hawa. Inggrisnya F. Loh, Gak ada Hawa. Dalam TB baru ada Hawa. Tuh. ini nih ya. Ini hadis kalian toh. Ini hadis kalian. Yang bahasa Inggrisnya di sini dibilang di sini. The prophet said, but for the Israelis, meat will not be say at but for if. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan if. Tapi Ya, kalau habis kita kami orang bahasa Inggris. Indonesia, loh, kan ini siapa yang buat ini? Siapa nih Sundakom ini? Siapa? Siapa yang buat ini? Kan bukan saya yang buat ini, Yusuf. Cemana kamu, Yusuf? Iya. Lah Habis kami makanya bukan bahasa Inggris. kalau orang Inggris bilang namanya if, kalau orang Arab Hawa, kalau kita orang Indonesia tetap Hawa, orang Ibrani Hawa, betul. Hawa, Betul, orang betul. Ibrani Hawa juga. Nah, orang Ibrani kalau- juga Hawa. Loh, Kalau iya Ibrani bacanya kafah. Hawa. Aduh Tuhan kok kafa Kafa, pula. tuh. Ini nih. Ini saya Kafah, tunjukkan ya. kalaunya. Ini yang berbahasa Ibrani. Lihat dulu Yusuf ini. Ya, sabar ya. Waikra isto Sem isto Hawa. Ini kan bacanya Hawa nih. Kan udah dikasih tahu cara bacanya apa di sini. Hawa. Namikana. Ini dalam Ibrani ya ini Tuhan. ya. Dalam Ibrani. Hawa. Ya. Iya, dalam Hawa Ibrani kafah. Hawa. Hawa kafah. Tuh. Ibraninya Iya Tuhan. Hawa. If bahasa Inggrisnya TB Hawa. Oke? Jadi bahasanya yang kamu maksud itu kafah. Hawa kafah. Saya udah tahu. Itu pronounsnya itu Hawa. Kalau orang Ya, iya. Inggris bilang if. Kalau kita Nah, orang Indonesia jadi- tetap bilang jadi- Hawa. jadi- Hawa. Jadi Jadi di W-nya sini ya satu. teman-teman, hebat Nabi Muhammad nih, tanpa belajar dia tahu nama istri Nabi Adam Hawa. hah? Tanpa belajar. Kejadian 3 ayat 20 itu sudah ditulis namanya di situ tanpa belajar. Itu Tanpa disadur dari diketahui, mana itu? Dapat tanpa dari mana diketahui, nabimu? Nama istri Adam adalah Hawa. Ini namanya pengetahuan beliau, mantap kan? Pengetahuan. Karena Iya. kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia sampai ke Arab Nggak dan juga ada. sudah dengar orang-orang sudah dengar nama istri Adam itu Hawa. Cuman ya kamu ini? Hebat kan Nabi Hebat Nabi saya bagaimana? tahu Itu sudah nama ada istri ditulis Adam. di sini, sudah ditulis di sini. Hebat apa? Oh, sudah ditulis di sini. Hebat. Itu Iya. terindikasi tahu dari sini. Iya. Ih Tuhan. Nabi Muhammad nggak ada Nabi Muhammad itu tahu nama istri Sedangkan Nabi dalam Adam Quranmu aja nggak ada loh. Dalam Quranmu aja nggak ada. Dalam Quranmu nggak ada Ustadz. Itu adanya Jadi di dalam nggak Kejadian ada Nabi 3 ayat Muhammad 20. itu ya, nggak ada Nabi Muhammad itu nyontek ke kitabmu, nggak ada. Tapi beliau tahu gitu nama Dari istri mana Nabi dia Adam tahu adalah tentang Hawa. Adam, tentang Zakaria, tentang Hawa, tentang
Musa. Coba saya tanya sama kamu, kenapa ada dalam kitabmu Zakaria? Nah, hebat Apa kan arti Nabi Zakaria? saya? Hebat kan Nabi saya? Iya. Loh, kok hebat dari mana? Sementara di sini sudah ada Zakaria, Yahya, Hawa. Kok hebat itu kan Dia- terindikasi, dia- terindikasi kopas. Dia Itu terindikasi dia, kopas ya. Yusuf. Ya Tuhan. dia tanpa belajar dari perjanjian lama Itu terindikasi atau kitab kopas Kristiani, Yusuf. Ya Nabi Tuhan. Muhammad tahu sendiri nama istri Nabi Adam adalah Hawa. Hebat Karena kan di Nabi? sini sudah ditulis, sudah diberitakan di sini. Zakaria, Mana- Yahya, Hawa. Baik. Kalaunya kata kamu ditulis di situ, apakah Nabi Muhammad mengambil di situ? Tidak. Loh, karena kitab suci ini terlebih dahulu yang memberitahu kepada dunia nama istri Adam adalah Hawa. Kejadian Nabi Muhammad gak 3:20. pernah belajar Bible, gak pernah belajar kitab Kristen. Di sini ada Adam, di sini ada Zakaria, ada Musa. Loh, kok kita mau ikut-ikutan? Nabi Muhammad tidak pernah belajar Gak mungkin kan Gak pernah. kitab ini yang ikut-ikutan sama kitabmu, karena kitab suci ini yang terlebih dahulu ada Yusuf. Cuman Yusuf ini. Coba kau buktikan Nabi Muhammad nyontek. Ayo. Loh, terus ya nabimu tahu dari mana itu? Ya iya, pengetahuan beliau hebat kan? Langsung tiba-tiba gitu. Iya. Hebat Nabi kami tuh. Itu maka beriman buta. Bukan beriman buta. Karena di sini sudah dijelasin semua nabi-nabi, ada Zakaria, ada Yahya, ada Yunus. Kok ada pula itu di Quran? Masa katanya nabinya langsung tiba-tiba tahu? Padahal kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Arab. Di Arab Nggak itu pernah, sudah ada Kristen, Mbak sudah Mika, ada ya. Mesianik di situ yang Sejak mengajarkan kapan Adam ada adalah Kristen istri di Hawa. Arab? Hawa adalah istri Adam. Sejak kapan Karena ada Kristen di Arab? Rasul Paulus itu di abad pertama ya tahun 50-an Masehi sudah pergi ke Arab memberitakan Injil. Jadi sebelum Islam muncul di abad ke-7, di sana sudah banyak Mesianik Arab yang percaya kepada Yesus Mesias adalah Yahweh yang Echad, Elohim yang Maha Kuasa. Nih saya tegaskan, dengarkan saya. Tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Oh alah, itulah kamu. Kenapa kamu bertakia Yusuf? Sedangkan Rasul Paulus saja sudah ke Arab. Nih makanya saya jelaskan sama Anda ya. Yang ada di Arab Saudi itu hanyalah Nasrani, bukan Kristen. Kristen nggak pernah ada di Arab. Mereka itu disebut ya Mesihim atau Mesianik, pengikut Yesus Al-Mesiah. Karena Kristen itu memang artinya pengikut Yesus Kristus. Iya, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, sementara orang Arab itu manggilnya bukan Yesus Christ, bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Al-Mesiah. Makanya mereka disebut itu Mesianik, Mesihim. Jadi Mesihim. orang Arab ya yang mempercayai Yesus itu bukan Kristen namanya, tapi Nasrani. Ya. Makanya saya bilang kagak pernah ada Kristen di Arab kecuali Nasrani. Iya, tapi mereka yang percaya kepada Yesus Al-Mesiah yang telah mengajarkan Adam itu istrinya Hawa. Kedengaran kamu kan tuh. Gak pernah Nabi Muhammad belajar dengan Bani Najran, gak pernah. Buktinya kan sudah banyak tuh. Gak pernah. Mesihim di tanah Arab yang percaya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka itu menyembah Yesus Al-Mesiah, Elohim yang Maha Kuasa, dan sudah tersebar siapa itu Zakaria, siapa itu Yahya, siapa itu Yunus, siapa itu Musa. Sebelum Islam muncul di abad ke-7, Yusuf itu faktanya. Nah, kan Mbak udah tahu kan nggak pernah ada Kristen di Arab, yang ada Nasrani. Iya, menyebut nama asli yaitu Yesus Al-Mesiah. Makanya mereka disebut Mesihim atau Nasrun, Nasaron ya kan, atau pengikut Yesus Mesiah. Tapi itu sama saja, itu kan sebutan. Kristen itu kan berakar dari Yahudi. Mesianik itu, Mesihim itu karena memang pengikut Yesus Mesiah. Tetapi sebelum Islam muncul di abad ke-7, dengar dulu Yusuf, sebelum Islam di Arab, dan mereka lah yang menyebarkan isi kitab suci ini bahwa nama istri Adam adalah Hawa, ada Nabi Musa. Lalu tiba-tiba kemudian ada dalam kitabmu. Cuman ya kamu ini. Halo. Makanya nih saya jelaskan yang benarnya ya, aneh. Adanya Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen.
Nasrani itu adalah Yahudi yang mana dia menegakkan hukum Taurat, tapi dia juga menuhankan Isa putra Maryam. Itu Nasrani namanya, harus nasab dari Yahudi. Terus dia wajib mengikuti Taurat. Dia sunat, mengharamkan babi. Itu Nasrani Najran. Beda dengan Kristen. Kristen babi makan. Kristen bukan keturunan Yakub. Terus Kristen sunat pun kagak. Makanya saya bilang kagak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada itu Nasrani. Nasrani lebih duluan ada di Arab, Mbak Mikana, bukan Kristen. Jadi tidak ada juga sejarahnya Nabi kami belajar dengan Nasrani tentang pengetahuan nama istri Nabi Adam. Gak pernah. Itulah hebatnya Nabi kami, dia tahu gitu. Bayangkan. Sudah? Iya. Boleh saya bicara? Silakan. Jadi Kristen, Mesianik atau Kristianos, Mesihim, Mesihun itu adalah sebutan. Memang betul kalau orang Arab yang percaya Yesus Masiah adalah Elohim yang Maha Kuasa, mereka nggak disebut Kristen tapi Mesihun. Nah, Mesihun itu kalau kami orang Indonesia bilangnya Mesianik, yang artinya pengikut Yesus Masiah. Jadi para pengikut Yesus Al-Masih mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 sebelum Islam muncul, di sana sudah tersebar Yusuf, kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Adam istrinya adalah Hawa, Nabi Musa membelah laut, Yunus ada dalam perut ikan, kemudian juga Zakaria dan sebagainya. Itu sudah disebar oleh para Mesihun, pengikut Yesus Al-Masih. Makanya kalau kamu bilang tiba-tiba nabimu tahu, gak mungkin Yusuf tanpa ada yang memberitahu. Ya artinya disadur dari mana Yusuf? Karena apa? Mesihun dari abad pertama sampai abad ke-7 sampai sekarang sudah banyak di sana Yusuf sebelum Islam muncul. Kan gak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu ada di Arab disebar, para Mesihim ada di situ Mesihun, lalu kopas Al-Quran, padahal Al-Quranmu baru muncul di abad ke-7. Itu nggak mungkin, jangan mimpi kamu Yusuf. Udah? Tanggapan saya ya. Gini, kalau kamu menyebutnya Mesihun, Nabi kami kagak pernah ketemu Mesihun. Gak pernah. Gak pernah juga dia ketemu Mesihun. Dia tidak pernah belajar dengan Bani Israel atau Mesianik atau Kristen Arab yang kalian sebut atau Nasrani. Gak pernah Nabi kami belajar dengan mereka. Tetapi tiba-tiba bahwa Nabi Muhammad tahu nama istri Nabi Adam Hawa. Itulah hebatnya Nabi Muhammad ya. Gak ada bukti, beliau gak pernah belajar sama siapa-siapa. Beliau adalah penyampai wahyu. Gak pernah belajar dengan siapa-siapa. Nabi Muhammad itu gak pernah ada di Mekah itu Nabi Muhammad belajar Bible Kejadian 1, nggak kenal beliau kitabnya. Jadi itulah bukti hebatnya Nabi Muhammad SAW-nya. Dia tahu gitu, tahu nama istri Nabi Adam. Itu enggak, bukan karena belajar. Tadi kan kamu bilang, kamu tolak Mesihim, tapi di sana mereka ada Nasara, yaitu Nasrani, di mana itu adalah orang Yahudi. Yang di mana orang Yahudi itu kan kitabnya kan Kejadian sampai Wahyu, tapi Yahudi yang percaya Yesus Masiah. Artinya di sana sudah tersebar ajaran-ajaran itu, Yusuf, bahwa Adam itu istrinya Hawa, di mana di dalam kitabmu dimention itu orang Nasrani. Artinya kan nabimu berteman sama orang Nasrani, sehingga ya di dalam kitabmu kan banyak sekali tuh, ada Nabi Musa lah, ada Nabi Yunus lah, ada Zakaria lah. Kemudian juga ya isi kitabmu itu banyak isinya di sini, ya banyak sama, redaksinya sama, cuman yang membedakan apa? Jadi ini dikisahkan jadi siapa yang berfirman, jadi Allah gitu. Artinya
bahwa Yahweh Yeshua yang berfirman, loh, kau dalam kitabmu jadi Allah, padahal yang berfirman kepada Musa adalah Yahweh. Tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah para nabi dari Israel. Nah, makanya kalau kamu bilang gini, sebentar dulu Yusuf, kalau kamu bilang nabi itu menerima wahyu dari siapa? Atau menerima wahyu Allah melalui Jibril? Sementara dalam kitabmu dimention itu banyak sekali nabi-nabi yang dimention, Musa lah, Zakaria, Yahya, Yunus, padahal semua itu orang Israel. Kalau betul apa yang disampaikan nabimu itu, siapa nabi satu lagi yang mengkonfirmasi bahwa memang Allah itu ada, dia menyebarkan ajaran Allah? Silakan Yusuf. Sampai ke saksi-saksi sekarang ya, panik dia. Nah dong, kalau tidak ada saksinya, tidak ada yang mengkonfirmasi, lalu kenapa kamu begitu yakin bahwa nabimu itu menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, sementara yang berjumpa sama Jibril hanya nabimu gitu loh, yang memperkenalkan nama Allah hanya nabimu. Tapi banyak sekali isi Quranmu itu sama di sini, cuman dibedakan jadi Allah yang berfirman, padahal Yahweh Yeshua masih yang berfirman. Cuman itu. Baik, gini Mbak Mikana ya, kata kamu kan sudah ada tuh di Arab ya. Ini saya dari awal, di zaman Nabi itu sudah ada kota. Jadi gak pernah Nabi saya itu belajar ke Najran, gak pernah. Dari mana Nabi saya pernah belajar ke ini ya, ke Kristen Arab atau Nasara atau Nasrani tadi? Nggak ada sejarahnya. Nabi kami terima wahyu di Mekah, nggak pernah beliau berinteraksi belajar langsung dengan Bani Najran, nggak ada. Itulah hebatnya Nabi kami, tanpa diajarin dia tahu seluruhnya gitu. Itulah kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya teman-teman. Tuh. Terus lagi pula saksi yang ditanyakan Mbak Mikana. Mbak Mikana, saksi yang ditanyakannya siapa terima saksi? Ya, waktu wahyu itu turun. Kalaunya banyak-banyakan itu saya rasa bukan mau terima wahyu, Mbak Mikana, tapi itu mau kondangan. Iya, mau kondangan itu. Coba lihat Nabi Musa ketika menerima 10 hukum Taurat. Banyakan orang enggak? Enggak, Nabi Musa aja sendiri. Kan kayak gitu. Begitu pula penyampaian kepada Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Allah, malaikat Jibril. Nabi itu sendiri, saksi ahlinya istrinya Siti Khadijah. Terus saksinya pula ya, saksi ahlinya itu Waraqah bin Naufal. Tuh 5 saksinya. Allah, terus malaikat Jibril, terus Nabi, terus Siti Khadijah yang membawa Nabi Muhammad ke pamannya Waraqah bin Naufal, saksi ahli. Ayo, ada 5. Sekarang saya mau tanya Mbak Mikana, Yohanes 17 nomor 8, Yesus di situ dia menerima firman. Siapa saksinya Yesus terima firman? Jawab. Siapa saksinya Yesus terima firman? Di Yohanes 17 nomor 8, silakan. Oke, kamu bilang kan gini Yusuf, oh nabi kami itu tidak pernah belajar dari orang Nasrani, atau isi kitabmu itu benar-benar wahyu dari Allah. Lalu kemudian kamu berstatement bahwa saksinya Muhammad menerima wahyu itu adalah Allah, Jibril, terus juga Siti Khadijah ya, dan sebagainya. Nah, Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril. Apakah dia berbicara langsung sama Jibril? Oke, jangan dijawab dulu, bentar ya. Tapi gini, apa Yusuf, sebagus apapun kamu bernarasi tentang nabimu atau kitabmu, sehebat apapun teori-teorimu tentang nabimu dan kitabmu, tapi faktanya Yusuf, apa yang ditulis dalam Quranmu itu banyak sekali isinya di sini. Orang cerdas pasti paham.
Walaupun kamu bilang, oh enggak ada belajar sama orang Nasrani, enggak ada dia kopas, enggak ada dia ini, langsung menerima wahyu. Tapi faktanya Yusuf, kitab suci ini sudah ada terlebih dahulu dan isinya semua ada di sini. Lalu tiba-tiba ada dalam kitabmu, Musa, Yunus, Zakaria, Yunus ada dalam perut ikan, Musa membelah laut, semua sudah ditulis di sini. Dan nabi-nabi tersebut itu menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, bukan menyembah Allah. Cuman di dalam kitabmu jadi dibalik bahwa Allah yang berfirman. Nah, contohnya gini Yusuf ya. Saya kasih contoh. Yang membacakan undang-undang yang membacakan proklamasi 1945 itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Lalu 700 tahun kemudian ada ini dari Belanda ya. Dari Belanda diubahlah sejarah itu bahwa Ratu Wilhelmina lah yang membaca proklamasi itu. Lalu orang Belanda ngaku-ngaku nih, oh kami ini tidak belajar dari siapapun, ini kami dapat wahyu, nggak ada ini. Padahal kan dia dapat berita dari Indonesia bahwa yang membacakan proklamasi itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Terus orang Belanda ngotot, ya kan, diubah jadi si Ratu Wilhelmina yang membaca itu supaya membanggakan ratunya. Tetapi dia bilang siapa yang membaca proklamasi itu? Bukan Presiden Soekarno-Hatta, tapi Ratu Wilhelmina. Nah, di sini kita pahami pasti mereka itu tahu sejarah itu dari orang Indonesia, bukan tiba-tiba datang wahyu, tiba-tiba datang pengetahuan tanpa ada yang memberitahu. Di situ aja pasti orang paham bahwa mereka itu tahu berita itu, ya pasti dari orang Indonesia ada yang beritakan. Begitu pula dalam kitabmu ya. Isi kitabmu itu, saya ketika baca Quran, saya langsung tahu ini, wah, kenapa isi kitab saya ada di sini? Hello, karena saya baca Quran Yusuf. Kalau kamu kan nggak pernah baca Taurat, Zabur dan Injil, padahal diperintahkan kamu mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ketika saya baca Quran, mohon maaf ya, saya langsung bisa nilai, loh, kenapa isi kitab saya, ayat-ayat firman Tuhan saya, ya Bapa semesta alam, kok ada di sini? Cuman jadi diubah, jadi Allah yang berfirman. Jadi sehebat apapun teorimu, sehebat apapun pujianmu kepada nabimu, bahwa beliau itu langsung menerima wahyu pengetahuan sendiri tanpa ada berita dari manapun, itu hanya menurutmu. Tapi orang yang cerdas pasti paham. Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang nggak paham. Karena begini, ini kan kitab suci ini terlebih dahulu muncul nih, sudah tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Arab sudah tersebar, dan isi di sini sudah tersebar kemana-mana. Dan orang Mesihun ya, orang Nasrani di Arab sudah memberitakan isi kitab ini tentang Musa lah yang hebat yang membelah laut, tentang Yunus yang ada dalam perut ikan, itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kita sudah bisa tahu ini sebenarnya terindikasi kopas atau tidak, ya kan? Nah tapi karena itu imanmu pasti kamu membela nabimu, ya kan? Nah kalau kamu bilang saksinya adalah Jibril, loh Jibril itu kan bukan manusia. Yang menyampaikan Jibril kepada orang lain kan nabimu. Allah itu juga kamu bilang saksi. Loh, yang berjumpa sama Allah itu nabimu sendiri. Nabimu yang memberitahu, nabimu yang berkata, malah kamu bilang saksinya adalah Jibril dan Allah. Loh, sungguh terlalu kamu Yusuf. Kemudian kamu bilang bahwa Siti Khadijah saksinya. Apakah Siti Khadijah melihat langsung juga Jibril itu? Jibril juga berkata secara langsung sama Siti Khadijah. Jawab dulu. Berkata langsung, berjumpa langsung sama Jibril, Siti Khadijah. Udah? Iya, silakan jawab. Mana jawabannya? Jawab dulu, jangan kemana-mana dulu. Nanti saya jawab itu. Nomor 8 tadi gimana? Ya, tuh kan nggak bisa jawab. Oh Tuhan. Siapa saksi? Siapa saksi Yesus terima firman dalam Yohanes 17 nomor 8? Yusuf, kamu itu juga ngeyel juga ya. Dari tadi nama Tuhan saya siapa Yusuf? Ya, siapa saksi Yeshua HaMashiach terima firman dalam Yohanes 17? Oke. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Di situ bukan berarti ada dua oknum ya. Ada Bapak, ada Yeshua, lalu Bapak berfirman bla 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 bla, lalu Yesus menerima. No, ya. Kalau saya jelasin di situ. Saksi. Ya dengar dulu. Di situ bukan ada dua oknum, ada yang memberi dan menerima. Jadi jangan kamu ke ayat itu, karena di ayat itu bukan berbicara tentang ada dua oknum, ada yang berbicara, ada yang mendengar. No, tapi Yeshua HaMashiach adalah Sang Firman Elohim sendiri yang datang ke dunia. Jadi di situ artinya
kehendak Bapa itu telah dinyatakan kepada dunia di dalam nama Yesus HaMasiah. Itu maksudnya. Nah, saya sudah jawab. Sekarang kamu jawab, apakah memang Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril, mendengar suara Jibril? Hah? Baik, Mbak Mikana, saya tanggapi dulu jawaban Anda ya. Sebab Ya, segala firman jawab dulu yang Yusuf di engkau situ. sampaikan. Nanti saya Ya, akan Tuhan. jawab itu. Habis-habis ini saya akan jawab. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di sini Yesus terima firman, bukan Yesus itu firman sendiri, bukan. Ya. Nah, makanya saya nanya sama kamu, Mbak Mikana. Yang saya tanya. Oke. Baik. Saksinya. Oke. Kalau memang kamu, oke, saya ikuti alurmu. Kalau memang itu secara harafiah kamu tafsir. Baik. Oke, gini ya. Kalau memang secara harafiah di situ ditafsir ada yang berbicara dan Yesua mendengar firman itu, siapa saksinya? Saya bisa arahkan kamu, tapi saya arahkan ya ke Matius 17. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah dimuliakan di atas gunung, ada terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Saksinya adalah Rasul Kefa, Rasul Yohanan, dan Rasul Yakobus. Oh, haleluya. Ada saksinya toh? 3 rasul? Baik. Wow, keren dong firman Tuhan. Nah, sekarang jawab dan saya, siapa saksinya Muhammad menerima wahyu? Melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Hah? Silakan jawab. Kok nggak nyambung ya? Loh, Aduh, Mbak Mikana ini kok nggak nyambung katanya? Loh, Yang Matius saya tanya 17 di situ jelas ada suara, ada firman terdengar. Firman itu kan perkataan. Ada suara, ada perkataan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang mendengar saksinya di situ siapa? Rasul Kefa, Rasul Yohanan, Rasul Yakobus. Hah? Saya sudah tunjukin toh Matius 17. Matius 17 dan Matius. Kan Yesus itu dia tidak terima firman sekali doang. Loh, kan kamu bertanya siapa saksinya? Di sini sudah jelas ada saksinya. Ya, iya. Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, kan ada saksinya toh. Ada kan dijelaskan Yakobus. Nah, yang jelas gimana di situ caranya? kok Yakobus kemana caranya? Ya makanya Yakobus itu juga menulis firman Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus HaMasiah ditulis oleh Rasul Yakobus. Loh, yang ya saya toh, minta saksi. kan ada nih. Yohanan juga menulis firman Tuhan Yesus HaMasiah. Iya, karena dia bersaksi. Saya menulis. Kamu dengar dulu. Iya dong. Jadi ketika Rasul Yohanan, Rasul Yakobus, Rasul Kefa itu Petrus mendengar ya firman, yaitu di atas gunung, itu ditulis sama Rasul Kefa, sama Rasul Yohanan. Itu buktinya, sudah ada saksinya. Yusuf, kamu gak usah lari kemana-mana. Sekarang tunjukkan siapa saksi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Nah, bingung kan? Dah. Selamat datang dalam kebenaran, ceter. Dah. Ya bingung dengan jawabanmu, saksinya nggak ada. Yusuf masih mikir. Gini. Sampai kapan kamu mikir ya Yusuf? Jawab ketika dulu dong. Yesus Siapa terima saksinya firman. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Saya akan jawab. Ya gini, Mbak Mikana, kalaunya kita membahas firman yang diterima Yesus, saksinya kata kamu waktu itu ada Yakobus di atas, kan kayak gitu. Ini akan bertentangan dengan kitamu sendiri. Kata Yesus, suara Bapa itu tidak pernah kau dengar. Jangan ke situ dulu, jangan. Nanti aku jelasin itu, jangan. Aku jelasin itu Yohanes 5 ayat 30. Ya, ayat 37 sampai 39. Tunjukkan dulu Yusuf, siapa saksi nabimu menerima wahyu di Gua Hira? Siapa saksinya? Siapa yang pernah jumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Allah nggak bisa dijumpai. Lah makanya dari mana kamu tahu kalau Muhammad benar-benar menerima wahyu? Kalau hanya satu orang yang mengakui, bagaimana itu bisa dipercaya? Itu layak dipertanyakan. Betul nggak beliau itu menerima wahyu melalui wahyu Allah melalui Jibril? Siapa yang melihat ini? Rasulullah terima wahyu. Nih, ya, Siti Aisyah. Tuh. Bukan cuma sekali Nabi Muhammad itu terima wahyu, Mbak Mikana. Bahkan istrinya pun melihat gitu.
Nah, beberapa wahyu setelah beliau menemui Khadijah lagi mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datang suatu saat yang hak berada di Gua Hira. Malaikat mendatanginya berkata, bacalah. Di sini ada Mbak Mikana semuanya. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah gitu. Istri Nabi yang melihat penurunan wahyu. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Gitu. Loh, hah? Jawab. Ada. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Yang menjumpai Jibril itu Nabi, bukan istrinya. Loh, kan itu artinya Muhammad yang memberitahu kepada Aisyah. Cumananya kamu Yusuf. Makanya kata istri Nabi kayak gimana? Ini baca, makanya dibaca gitu. Tuhan. Beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Bentuk wahyu itu cahaya subuh tuh, seperti cahaya subuh. Melihat beliau, ya. Iya, itu yang disampaikan Muhammad kepada Aisyah toh. Bukan Aisyah yang bercerita ketika dia melihat penerimaan wahyu. Berarti Aisyah itu juga jumpa sama Jibril. Berarti Aisyah juga jumpa sama Jibril, bertemu sama Jibril. Jibril yang berkata sama Aisyah. Loh, malaikat Jibril itu bukan nongol langsung, kagak. Ya udah, terus Aisyah tahu dari mana? Seperti cahaya subuh tuh. Seperti cahaya subuh. Ya cahaya subuh ya ada terbitlah matahari, dibilang itu cahaya. Cuman ya kamu Yusuf. Ya, itu kan cara penurunan wahyunya. Cahaya subuh. Iya. Mungkin karena terbit matahari yang cahaya subuh kali pas lagi bangun. Cahaya disampaikan kepada malaikat Jibril seperti cahaya subuh gitu. Seperti cahaya subuh disampaikan kepada Nabi lalu membacakan. Ya artinya apakah Aisyah juga menerima wahyu dari Jibril? Aisyah bukan Nabi. Gimana sih? Nah terus makanya siapa yang pernah bertemu sama Jibril? Kalau betul Jibril itu ada. Ya, Mbak Mikana, yang memproses pewahyuan itu adalah Nabi, malaikat, dan Allah, bukan istrinya. Gimana? Aisyah itu melihat cahaya gitu, melihat cahaya. Ya iya, itu dia selama hidup dengan Nabi. Aisyah melihat itu. Bentar. Melihat cahaya apa? Gimana ceritanya ini? Bentar ya, saya akan tunjukkannya nih ya, sama Mbak Mikana. Saya ambil ini aja ya teman-teman. Ya, nih Aisyah radhiyallahu an pernah menyaksikan langsung Nabi Muhammad ya. Nih, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Itu di mana itu? Datanya itu. Tersebut bentar sebagai pengalaman yang sangat berat. Beliau nih. Bentar. Nih ya. Bentar ya. Saya bukakan. Nih. Udah yang di bawah jangan panas. Kalau sudah jawab. Hadis riwayat Bukhari 2. Ya, maka Rasulullah menjawab, terkadang-kadang kepadaku seperti suara gemeringking lonceng, dan cara ini paling berat bagiku. Lalu berhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Aisyah berkata nih, ya, hadisnya ada. Sungguh, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Rasulullah SAW pada suatu hari yang sangat dingin. Kan gitu. Lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucur keringat. Hadis riwayat Al-Bukhari 2. Oh, jadi Aisyah melihat nabimu itu berkeringat dingin gitu. Lah, itu hadisnya. Nabi terima wahyu, Aisyah itu tahu, menyaksikan, dia melihat langsung. Loh, kenapa nabimu sampai keringat dingin? Itulah prosesnya penerimaan wahyu. Loh, ini kok bisa keringat dingin? Menerima wahyu kok keringat dingin? Kemana ini? Keringat dingin. Kalau orang keringat dingin itu gara-gara apa, Yusuf?
Coba googling dulu ciri-ciri orang keringat dingin. Udah terjawab tuh. Bukan cuma di Gua Hiro itu penurunan wahyu. Waktu Nabi beristri Siti Aisyah juga turun wahyu. Dan istrinya langsung melihat. Ayo. Oke, di sini ya. Aku baca ya. Keringat dingin atau diaphoresis adalah kondisi tubuh mengeluarkan keringat berlebihan tanpa dipicu suhu panas atau aktivitas fisik. Seringkali merupakan tanda kondisi medis tertentu. Penyebab umumnya meliputi stres, cemas, shock, gula darah rendah atau hipoglikemia, infeksi, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung atau efek samping obat. Kok ciri-cirinya menerima wahyu? Mohon maaf ini Yusuf, kamu sendiri yang bawa data loh. Jadi aku tanda tanya besar ini, kenapa nabimu ketika menerima wahyu kok keringat dingin? Padahal ciri-ciri orang keringat dingin itu adalah cemas, shock, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung. Karena yang beliau lihat itu memang luar biasa gitu. Kenapa? Aduh Tuhan. Nih hadisnya ya teman-teman, saya bacakan nih ya. Dikira saya bohong. Siapa saksi Nabi Muhammad terima wahyu? Nih ya, banyak. Ada Sana Abdullah ibnu Yusuf, qala akhbarona Malik an Hashim an Urwah an abihi an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha anna Haritha bin Hishamin radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla salatil jaros wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad aitu anhu ma qala wa ahyana yatamatsalu lil malaku rajula. Langsung dari Abdullah bin Yusuf, Malik menceritakan kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ummu mukminin, semoga Allah meridhoinya, bahwa Al-Harith bin Hisam, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Rasulullah menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itu adalah paling berat bagiku. Lalu keadaan itu berlalu setelah aku memahami apa yang diwahyukan. Kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk seorang lelaki, berbicara kepadaku dan memahami apa yang dia katakan. Aisyah menambahkan, sesungguhnya aku melihat wahyu turun kepadanya pada hari yang sangat dingin. Tuh, dan aku melihat keringat menetes dari dahinya setelah wahyu itu selesai. Nah itu dia Yusuf. Mohon maaf nih, padahal pada hari itu adalah hari yang dingin, tapi kok bisa keringat dingin? Sementara orang yang keringat dingin itu adalah orang yang stres, cemas, shock, hipotensi, serangan jantung. Kok bisa pula disimpulkan itu sedang berjumpa sama Allah melalui Jibril? Lah, kalaunya bukan terima wahyu. Karena orang yang keringat dingin, cemas, shock, hipertensi dan lain sebagainya, hipotensi, itu orang yang keringat dingin itu gitu. biasanya orang orang yang cemas, stres. Itu kan medis, ini terima wahyu, beda. Nah itu dia, makanya beliau keringat dingin, kenapa disimpulkan jumpa sama Tuhan? Nah, Nama dari mana Aisyah tahu kalau itu adalah sedang menerima wahyu dari Jibril? Kalau bukan terima wahyu dari Jibril, mari kita lihat ucapan Nabi. Apakah betul terima wahyu atau bukan? Kan wahyu yang diterima Nabi itu adalah Al-Quran kan? Lihat dulu tepingan-tepingan pengikutmu di bawah ini Yusuf. Dari tadi dibilang udah turunkan aja Mikana katanya. Turunkan aja Mikana katanya, mereka udah panas. bukan mereka panik, tapi apa? Tapi kamu nggak nyambung gitu loh.
Ya udahlah Yusuf, aku turun dulu lah. Netizen udah bilang turunkan Iya. aja Mikana, katanya udah panas orang itu. Nggak ada saatnya siapapun nabimu menerima wahyu. Cemana kamu? Ada, saya datanya ada. Nabi Muhammad terima wahyu ya teman-teman. Ternyata keringat dinginnya. Ya udahlah Yusuf, aku Ada. turun dulu lah ya. Oke. Udah setengah 10 ya, lebih 1 jam juga aku di sini. Baik. Terima kasih ya Yusuf. Baik. Jangan baperan ya, Sama-sama. jangan kalian keruduk rumah saya ya kalau diskusi sama Yusuf. Oke, Mami Kanata, tangan. Ya terima kasih Yusuf. Salam toleransi. Sama-sama. Salam toleransi. Kaget dia. Ada saksi yang melihat wahyu Nabi diturunkan ya. Ada, kaget dia, malah ngelesnya ke apa, keringet dingin berapa kali tadi. Aduh, itu bagus teman-teman yang di YouTube ya, dijadikan ini nih diskusi saya sama Mikana. Banyak Mikana, aduh, bentar, 2 jam 16 menit. Banyak Mikana itu, aduh, dari tadi mengalihkan gitu karena sudah tidak bisa jawab lagi kan gitu. Nyerah dia. Orang terima masalah terima wahyu, dia yang dibahas keringat dingin. Nah, nggak bisa kau framingnya. Aduh.